Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Demon Haris dengan NPM 2351121. Kelas 1 FH, pengantar ilmu hukum. Yang terhormat Ibu Selvi Rusdiana, SHMH, dan kalian semua yang akan menonton video ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar ilmu hukum. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan UAS pengantar ilmu hukum sekaligus memperkenalkan kepada kalian semua. Sebelum kita masuk ke topik utama, saya akan menjelaskan apa pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum adalah mata kuliah yang memberikan pemahaman dasar tentang sistem hukum, sumber hukum, prinsip-prinsip hukum, sejarah hukum, dan konsep-konsep hukum yang mendasar. Mata kuliah ini membantu mahasiswa memahami peran-peran dan masyarakat dan memberikan dasar yang kuat sebelum mempelajari bidang-bidang hukum yang lebih khusus. Oke, kita langsung saja ke topik utamanya. Yang pertama, perkembangan pengantar ilmu hukum di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan seiring dengan perkembangan zaman dan tuntunan masyarakat. Pengantar ilmu hukum di Indonesia di berbagai aspek, mulai dari sejarah hukum, filsafat hukum, hukum internasional, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum agraria, hukum lingkungan, hukum bisnis, dan lain sebagainya. Oke, yang selanjutnya adalah aliran hukum alam. Juga dikenal sebagai aliran hukum kuadrat adalah pandangan dalam ilmu hukum yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip hukum yang sejati dan universal dapat ditemukan dalam alam atau kuadrat manusia. Aliran ini meyakini bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat seharusnya bersumber dari prinsip-prinsip yang ada dalam alam semesta, bukan semata-mata dari keputusan manusia atau lembaga tertentu. Yang kedua, menurut pandangan orang Yunani kuno, tentang hukum alam telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam perkembangan pemikiran hukum. Pemikiran mereka telah mempengaruhi pemikiran hukum di berbagai zaman dan telah menjadi dasar bagi konsep-konsep seperti hak asasi manusia, keadilan, dan prinsip-prinsip moral yang mendasari hukum. Aliran hukum terbagi menjadi dua, aliran hukum alam irasional, hukum yang universal dan abadi itu berasal dari Tuhan, tokohnya Thomas Aquinas, Dante, Marcellus Padua. Yang kedua, hukum alam rasional, hukum yang universal dan abadi itu berasal dari rasio manusia, tokohnya Grotius, Immanuel Kant, Christian Thomasius, muncul setelah zaman Renaissance. Oke, kita masuk ke aliran hukum positivisme, memiliki perspektif yang menekankan pada hukum yang tertulis dan berlaku secara formal. Mereka melihat hukum sebagai seperangkat aturan yang diperlakukan oleh otoritas yang berwenang, dan menekankan pentingnya memahami dan menerapkan hukum sesuai dengan teks hukum yang ada. Mereka juga menolak campur tangan nilai-nilai moral dalam penegakan hukum, dan lebih fokus pada aspek-aspek teknis dan formal dari hukum. Aliran hukum sosiologis. Aliran hukum sosiologis menekankan pentingnya memahami hubungan antara hukum dan masyarakat. Aliran ini menekankan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial, di mana hukum tersebut diterapkan menurut aliran ini. Hukum harus mencerminkan nilai-nilai kebiasaan dan kondisi sosial dari masyarakat yang diatur oleh hukum tersebut. Sosiologi jurisprudensi adalah teori hukum yang menekankan hubungan antara hukum dan masyarakat. Teori ini menyarankan bahwa hukum seharusnya mencerminkan nilai adat dan kondisi sosial dari masyarakat yang beroleh hukum tersebut. Pendekatan ini dalam jurisprudensi mempertimbangkan dampak faktor-faktor sosial terhadap perkembangan dan penerapan hukum. Tujuannya untuk memahami bagaimana cara hukum mempengaruhi dan dipengaruhi oleh fenomena sosial seperti budaya, ekonomi, dan politik. Oke, kita ke kronologi kasusnya saja. Yang pertama kali saya akan menjelaskan tentang kronologi kasus yang ada di Nongsa. Pertama kali diamankan pelaku curanmor inisial IS yang sedang berada di Kafling Senjulung, Nongsa, Kota Batam. Kemudian dari keterangan IS diamankan pelaku PS saat tengah tertidur pulas di persembunyian di Kecamatan Teluk Sobong, Bintan. Tambahnya, keduanya terlibat pencurian sepeda motor merek Honda Beat di Kelurahan Batu Besar, Nongsa, Batam, Kamis. Saat itu, korban baru pulang kerja memikirkan motornya di halaman rumah dengan dikunci stang. Saat korban hendak salat subuh di masjid, melihat motor yang diparkir sebelumnya telah hilang. Setelah itu, korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nongsa. Ujarnya,
Korban yang mengalami kejadian tersebut kemudian melaporkan ke Polsek Nongsa. Atas kejadian, kerugian korban diperkirakan mencapai 8 juta. Sorry, 5 juta. Laporan korban kemudian ditindaklanjuti unit reskrim. Korban mengalami kerugian mencapai 5 juta, ujarnya. Mereka melakukan pencurian dengan peran masing-masing. Pelaku S sebagai yang mematahkan stang motor dan VS berperan mendorong motor curian dengan cara di-stun, ujarnya. Polisi juga turut mengamankan barang bukti berupa 2 unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam hasil curian sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam yang digunakan untuk melakukan pencurian. Pengakuan kedua pelaku baru sekali, tapi masih kami dalami. Keduanya dijerat dengan pasal pencurian pemberatan dengan ancaman pidana pasal 367 KUHP. Pasal ini membahas tentang pencurian dengan pemberatan dilakukan oleh orang secara teratur melibatkan diri dalam kegiatan pencurian. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 12 tahun. Ya, menurut pandangan saya, semua aliran memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung kita melihat dari perspektif mana yang kita ambil. Dari kasus tersebut, kita bahas mengenai curanmor, pencurian motor berencana. Aliran yang sangat cocok buat kasus menurut saya adalah aliran positivisme. Mengapa aliran positivisme? Karena aliran positivisme sangat menekankan pada hukum yang tertulis dan berlaku secara formal, agar pelaku mendapatkan efek jerak karena tindakannya tersebut melawan aturan hukum. Aliran ini menganggap hukum adalah hukum, tidak boleh ada anisir dari luar lingkup hukum. Hukum harus ditegakkan sebagaimana sudah ditetapkan. Cukup sekian dari video saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.